Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Info Pendidikan bersama Pakar Jono. Kali ini saya akan sedikit mereview pasca pengumuman calon seleksi asesor di tahun 2021. Tentunya bagi kawan-kawan yang sudah lulus maupun yang belum lulus dalam tes uji kompetensi atau substansi asesor tahun 2021. Untuk itu, ikuti video ini sampai selesai dan jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng serta share pada kawan-kawan yang lain. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan pengumuman hasil seleksi uji substansi atau uji kompetensi calon asesor tadi malam yang ditunggu-tunggu dari sore kabar muncul terakhir jam pukul 23.30, ternyata sampai pukul 20.30 belum, ditunggu-tunggu sampai pukul 00 juga masih belum muncul lagi Saya yang tidak ikut tes saja, ikut nungguin nungguin seperti apa kira-kira hasilnya itu ya. Dan alhamdulillah telah selesai, dan sekali lagi saya ucapkan selamat bagi teman-teman yang sudah lulus dalam uji kompetensi ini atau uji substansi. Karena ini merupakan langkah yang kedua yang harus ditempuh, masih satu lagi. Karena bagi teman-teman yang sudah lulus ada 3 penilaian, yaitu penilaian berkas, yaitu di pendaftaran kemarin. Kemudian yang kedua adalah uji substansi atau uji kompetensi ini, dan yang ketiga adalah dari wawancara. Dari 3 ini nanti akan diakumulasi hasilnya seperti apa, dan pada tanggal 8 Mei nanti, setelah Bapak Ibu wawancara di tanggal 3 sampai tanggal 6, maka tanggal 8 Mei baru dinyatakan lulus atau tidak lulus. Karena yang lulus saat ini lebih dari kuota yang ada ya, seperti itu. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan kawan-kawan, mungkin bagi kawan-kawan yang belum lulus, jangan khawatir Bapak Ibu, banyak pekerjaan yang menunggu kita yang bisa kita lakukan untuk memberikan kontribusi untuk pendidikan. Salah satunya untuk menjadi sekarang ada pendaftaran, yaitu untuk tim ahli pengajar ahli nanti ya di Kementerian Pendidikan. Atau mungkin nanti ada juga tahap berikutnya sebagai fasilitator atau sebagai asesor di guru penggerak. Ini adalah membuktikan bahwa kita memiliki peran penting ya, pengawas memiliki peran penting dalam rangka memajukan pendidikan di Indonesia. Karena itu Bapak Ibu tetap semangat, harus berusaha semaksimal mungkin kita untuk bisa berkontribusi di mana. Karena memang nggak semua orang memiliki kemampuan yang sama, tapi di sisi lain mesti punya kelebihan yang lain. Karena itu Bapak Ibu sekali lagi jangan khawatir ya, bahwa kita masih bisa memberikan kontribusi yang baik untuk pendidikan di Indonesia ini. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan hasil seleksi asesor calon asesor ini merupakan yang mungkin bagi kita bisa merasakan ya betapa luar biasanya seleksinya, yang menurut saya mungkin bisa sangat saya katakan embrio, kalau kata Prof Yanto mengatakan ini embrio untuk kualitas pendidikan di Indonesia. Karena memang benar-benar tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun, karena memang itu adalah alat dan hasilnya ya apa adanya, betul-betul apa adanya, seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, langkah kedua bagi teman-teman yang sudah nanti akan wawancara, kalau saya selalu mengatakan bahwa dalam wawancara itu 3 hal pokok kalau tahun-tahun sebelumnya yang selalu ditanyakan itu adalah apa sebenarnya tujuan akreditasi. Karena itu nanti ada mungkin sekitar 7 atau sampai 9 pertanyaan Bapak Ibu, tapi yang paling pokok adalah di apa sih tujuan akreditasi, kemudian apa manfaatnya akreditasi bagi masyarakat di lingkungan, kemudian bagaimana menyiapkan akreditasi di sekolah. Nah, ini menjadi hal pokok untuk yang dicermati oleh Bapak Ibu semuanya. Kemudian setelah Bapak Ibu dinyatakan lulus seleksi itu adalah dari berkas, kemudian substansi dan wawancara, dinyatakan lulus, Bapak Ibu masih ada satu pekerjaan yang sangat luar biasa, yaitu diklat. Diklat di calon asesor ini juga sangat luar biasa ketat Bapak Ibu. Kalau daring, kemarin daring saja Bapak Ibu, kita lewat dari kamera aja itu langsung ditegur ya.
saking ketat dan sangat profesional. Kalau menurut saya sangat profesional juga seperti itu. Karena diharapkan mendapatkan calon-calon asesor yang memang berkualitas, harapannya seperti itu. Karena itu diharapkan yang menguasai materi, substansi nanti yang akan disampaikan di dalam materi itu, dan karena di sini skill praktik nanti skill praktis ya nanti akan selalu diuji oleh Bapak Ibu. Karena itu perlu dipersiapkan kemampuan kita, kesehatannya juga perlu disiapkan. Nah ini, jadi saya mengakui betul bahwa BAN SM ini salah satu mungkin lembaga yang saat ini menjadi embrio dalam melaksanakan seleksi yang benar-benar objektif ya, harapannya seperti itu. Mudah-mudahan bisa memberikan hasil yang lebih baik. Bapak Ibu sekalian, setelah Bapak Ibu nanti mengikuti diklat, nah disinilah Bapak Ibu akan mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa yang bermanfaat sekali untuk pengawas sekolah, terutama dalam rangka untuk pembinaan sekolah. Nah, bagi teman-teman yang belum beruntung, artinya belum lolos dalam hal ini, Bapak Ibu bukan berarti tidak bisa memberikan itu. Saya juga memberikan fasilitas di YouTube saya dalam rangka bagaimana pembinaan sekolah melalui YouTube saya itu. Di situ bagaimana persiapan akreditasi, bagaimana menyiapkan dokumen ya, bedah ISP, kemudian sampai detail. Di sana saya bahas secara detail. Nah, ini mudah-mudahan bisa membantu sedikit untuk membantu sekolah binaan kita, terutama di situ Bapak Ibu ya. Itu mungkin barangkali. Jadi masih banyak yang harus segera dilakukan, karena pada bulan Juli sudah dilaksanakan visitasi yang tahap yang pertama, terutama di sini adalah sekolah-sekolah yang sebelumnya dalam tanda petik masih BT atau belum terakreditasi, atau mungkin yang sudah lama tidak terakreditasi, atau mungkin sekolah yang bahkan yang kemarin muncul, banyak sekolah yang sudah tutup muncul di situ ya kan. Karena itu sebenarnya memang mau dicari statusnya seperti apa sebenarnya sekolah ini, apakah layak dilanjut atau tidak. Karena itu dilakukan visitasi yang sebenarnya. Dan rancangannya untuk yang sekolah BT ini nanti visitasinya adalah luring, katanya seperti itu, karena ingin melihat kondisi yang sebenarnya, sehingga kalau tidak dinyatakan tidak layak ya tidak layak saja, seperti itu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan program-program yang harus dilakukan, bahwa pengawas memiliki peran penting dalam dunia pendidikan ini. Kita mengharapkan kawan-kawan semuanya, termasuk yang belum lulus dalam seleksi ini, ikut andil mendaftar menjadi tenaga ahli, atau mungkin jadi asesor guru sekolah penggerak, atau mungkin menjadi fasilitator ya. Ini semua adalah kita mengharapkan dari teman-teman pengawas mengikuti ya seleksi, menunjukkan bahwa kita punya peran penting di dalam dunia pendidikan ini. Ini harapannya teman-teman tetap semangat ya, jangan luntur perjuangan kita. Seperti kemarin kita mau ikut seleksi itu, perjuangannya sangat luar biasa, dan itu bukan berarti kita tidak dapat apa-apa, tapi kita mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa yang bisa dimanfaatkan dalam kegiatan pendidikan ini. Walaupun kita mungkin kalau kita ngelihat di pengumuman, setelah pengumuman itu ya ada yang lucu-lucu, memang ya ada lucu-lucu ya. Saya sendiri juga ya terkesima gitu ya. Artinya legowo ketika ada yang nggak lulus ya ikut mengucapkan selamat pada kawan-kawan yang lain ya kan. Kemudian ada yang mengatakan itu mungkin humor ya, orangnya humor mungkin gitu ya. BAN SM ini memang sangat sangat santun ya toh. Saya belum apa-apa itu udah langsung minta maaf ya kan. Saya bilang ini orang bener-bener ya, kemarin sudah mau melelang ada dilelang cepat katanya, wifi baru dipakai 1 kali untuk melihat pengumuman saja katanya. Ini bener-bener humoris orangnya humoris sekali ya. Ternyata nggak jauh dari saya ini beliau. Ya kan, ya ini sangat luar biasa. Artinya apa Bapak Ibu, itulah support pada diri kita sendiri. Hal yang baik ataupun yang buruk itu yang bisa memberikan motivasi adalah diri kita sendiri. Tetaplah berbuat baik untuk kebaikan pendidikan ini dan lakukan yang terbaik untuk Indonesia. Tetap semangat dan jangan lupa
Bagi teman-teman yang belum subscribe, sekali lagi atau subscribe-nya masih berwarna merah, silahkan klik subscribe, like, dan lonceng akan mendapatkan notifikasi video-video dari info pendidikan. Yakni yang berikutnya adalah akan kita telaah ya, telaah terkait dengan akreditasi secara detail ya Bapak Ibu, karena masih belum selesai semua, masih ada beberapa butir yang belum kebedah. Nah, mudah-mudahan bisa membantu para pengawas untuk membina di sekolahnya dan bisa membantu sekolah untuk menyiapkan dokumennya, karena di situ termasuk contoh-contoh dokumen juga saya berikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.